Halo Scorpio, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di app Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu dari tanggal 8 hingga tanggal 14 April 2024. Minggu kedua di bulan ini ya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat berpuasa buat teman-teman yang menjalankannya. Semoga sehat walafiat ya. Dan segala urusannya berjalan dengan lancar. Sebelumnya saya mohon maaf juga buat teman-teman Scorpio. Terkhusus buat kamu yang menantikan bacaan-bacaan M Lexi. Malah sayanya off ya beberapa bulan. Ini dikarenakan beberapa faktor karena saya pindahan, baru saja pindahan saya ini ke kampung ya. Jadi harus ngurusin beres-beresin semua dalam isi rumah, juga recover lah, healing. Karena pembaca tarot juga manusia ya, butuh healingnya untuk mengumpulkan energi positif supaya kedepannya bisa lebih lancar lagi di dalam membaca. Semoga teman-teman bisa memakluminya. Dan terima kasih buat teman-teman Scorpio yang senantiasa kembali ke channel M Lexi. Semoga kalian diberikan rezeki yang berlimpah. Dan semoga bacaan M Lexi ini juga kedepannya bisa semakin membantu teman-teman sekalian dimanapun kalian berada. Oke, saya mulai membacakan karir dan kesehatan, dan di sini saya fokus pada tantangan yang akan kamu hadapi di minggu ini ya. Apa kira-kira tantangan yang akan kamu hadapi Scorpio? Dan setelah saya membacakan kartu deck ini, saya akan membuka kartu oracle-nya. Kira-kira apa yang harus kamu lakukan untuk menghadapi tantangan itu selama seminggu ini? Oke. Ada the Empress, the High Priestess, the Hierophant, the Moon, King of Swords, Seven of Cups, Queen of Pentacles, the Star, Five of Swords, dan juga the Sun. Untuk the bottom of the deck-nya ada Four of Pentacles dan juga the World. Wow. Untuk beberapa di antara kamu sepertinya bakalan ada yang melakukan perjalanan nih. Ada juga Four of Pentacles. Ada rasa khawatir. Seperti takut nih banyak pengeluaran gitu ya. Bimbang-bimbang kalau misalnya mau beli ini beli itu. Nanti kalau misalnya ada kebutuhan lain lagi mendadak gimana? Kalau aku asal keluarin duit aja sekarang, nanti kita nggak tahu nih ke depannya beberapa hari ke depan pengeluaran apa lagi. Entah pengeluarannya lebih penting lagi, gimana kalau misalnya kita nggak punya backup. Seperti itu tuh dirasa oleh Scorpio di minggu ini ya. Ada the High Priestess dan juga the Moon. Saya merasa the High Priestess, the Moon ini bertalian dengan the Hierophant ya. Ada mungkin beberapa di antara kamu yang dealing dengan masalah sakit hati, masalah psikis. Ya, ada beberapa hal yang membuat kamu mungkin belum bisa move on, belum bisa maafkan, tapi kamu belajar untuk menjadi pribadi yang bisa menerima pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan itu. Memang sih, ya namanya pengalaman kurang menyenangkan akan mempengaruhi mood kita, bukan cuma psikis ya, mood. Jadi mudah dia up down gitu ya, tiba-tiba nanti sedih, tiba-tiba menangis, tiba-tiba bisa marah ya. Dan kamu sekarang belajar untuk bagaimana kamu bisa mengendalikan itu. Itu yang akan kamu hadapi di minggu ini. Ada Seven of Cups. Saya ngerasa ini adalah keinginan hasrat yang besar yang kamu impikan terwujud di dalam hidup kamu. Yang memiliki finansial yang banyak, bisa mungkin beli mobil, beli rumah. Kalau kita punya banyak uang bisa melakukan banyak hal. Mau misalnya beli ini beli itu juga nggak harus mikir gitu ya. Mau pulang kampung, mau mudik juga lancar-lancar aja. Oke-oke aja karena ada dana ya kan. Tapi kalau misalnya dananya masih cukup-cukup ya, ini kadang juga bisa mempengaruhi masalah emosi. Ada King of Swords, tapi saya ngerasa kamu adalah sosok yang wise, bijaksana, yang bisa menerima kenyataan, realita. Mungkin ada pengalaman lewat perjalanan di masa lalu kamu yang kamu inginkan, tapi kenyataan belum sesuai gitu ya. Tapi kamu bisa menerima itu dengan
bijaksana, karena di sini King of Swords merupakan simbol seseorang yang bisa berpikir realistis. Dia bisa melihat baik buruk. Kenapa sesuatu hal bisa terjadi ya, karena ya perbuatannya seperti ini gitu. Nah, kalaupun misalnya dia memperoleh sesuatu hal yang kurang baik, dia bisa menyadari, oh iya memang aku sih melakukan sesuatu yang kurang baik sebelumnya, makanya aku dapat seperti ini. Ya, dia bisa menerima itu gitu. Nah, itu dia bentuk dari kedewasaan si King of Swords ini ya. Nah, ini bisa jadi adalah kamu, atau bisa jadi ini adalah seseorang yang dealing sama kamu yang berenergi Gemini, Libra, Aquarius. Ada Queen of Pentacles, beberapa di antara kamu ada yang merupakan pengusaha, atau kamu dealing dengan energi ini, seorang pengusaha atasan. Ini sosok yang dermawan ya, walaupun dia banyak uang, tapi dia nggak pelit-pelit dalam memberi. Walaupun dia tampil sepertinya glamour gitu, tapi sebenarnya dia humble. Sebenarnya dia sosok yang baik, suka memberi, bahkan dia mau berkorban untuk orang yang dia cintai. Ada The Star, harapan-harapan kamu ya, apa yang aku impikan tadi ini, memiliki pekerjaan yang bagus, uh, finansial yang bagus, bisa beli ini beli itu yang menjadi harapan. Karena aku pengen misalnya jalan-jalan, pengen mudik, butuh uang sekian-sekian, harapannya pengen itu terwujud. Supaya apa yang direncanakan, diinginkan tadi bisa berjalan dengan lancar ya. Mungkin seperti itu ya. Ada The Sun, dan ini bagus banget ya. Walaupun di sini ada semacam konflik nih, ada masalah, ada sesuatu hal yang belum terselesaikan, bisa jadi adalah pengalaman yang sebelum-sebelumnya kamu alami, belum bisa sepenuhnya move on, masih konflik batin di dalam diri sendiri, atau kamu konflik dengan seseorang yang mungkin dia ngomongnya pedes gitu ya, masih terus terngiang-ngiang, masih terus terasa konflik itu ya. Tapi pada akhirnya ada desain, bakalan ada happiness, kebahagiaan. Mungkin beberapa di antara kamu yang tadinya ada konflik jadi akur kembali, atau tadinya ada kesalahpahaman dengan orang terdekat jadi bisa diselesaikan dan ada kebahagiaan atau kerukunan kembali. Oke, saya klarifikasikan untuk setiap kartu. Untuk Scorpio, ada Five of Pentacles, Six of Swords, Eight of Cups, Queen of Swords, Ten of Pentacles, Page of Wands, Eight of Wands, The Magician, The Emperor, dan yang terakhir ada King of Pentacles. Kita lihat di sini, itu the bottom of the deck-nya kira-kira apa. Ada Four of Pentacles dan juga Ace of Pentacles. Wow, ini Four of Pentacles, di sini juga Four of Pentacles. Ada Ace of Pentacles untuk the top-nya, dan di sini the World. Bagus banget ya. Ini sesuatu hal yang bagus nih. Mungkin awalnya kamu khawatir, ya moodnya nggak menentu. Tetapi bakalan ada nih pintu rezeki. Bakalan ada orang yang membukakan pintu rezeki bagi kamu. Mungkin ini berupa bonus, gaji tambahan. Bakalan ada sesuatu hal yang membuat kamu gembira ya. Ada beberapa di antara kamu akan ketemu sama keluarga nih. Ada Ten of Cups. Wow. Luar biasa. Awalnya mungkin kamu berpikir, wah bisa ini nggak ketemu sama keluarga ya, bisa nggak kumpul, bisa nggak ngerayain lebaran bersama dengan keluarga. Bisa tuh di sini ya, ada kebijaksanaan di sini. Kamu akan mencari tahu solusinya, mencari tahu saran dari orang-orang sekitar kamu, gimana supaya urusan-urusan atau ada bentuk perjalanan yang melibatkan urusan atau surat menyurat ya, semuanya bisa berjalan dengan lancar dengan adanya The Sun ini. Ada King of Pentacles. Wow, King of Pentacles ini adalah pengusaha. Bisa jadi ini adalah kamu, atau seseorang yang mendanai kamu, memberikan kamu finansial tambahan. Luar biasa ini. Ada The Emperor. Beberapa di antara kamu mungkin dealing dengan energi The Emperor ini ya. Ada energi Gemini, Libra, Aquarius, dan juga Aries. Ini agak kerasan ini orangnya. Ada sikap otoriter di sini. Mungkin kamu nggak suka dengan pribadi yang seperti itu. Keras banget ngomongnya. Terus
dia yang selalu yang paling benar gitu ya kan, cerewet banget, jadi kamu nggak suka ya, jadi ada sedikit komunikasi atau mungkin ketidaksukaan dengan karakter ini. Tapi pada akhirnya semuanya akan baik-baik aja di sini saya lihat ya. Akan ada perjalanan. Saya ngerasa di sini beberapa di antara kamu juga sangat sangat ingin melakukan perjalanan ini ya. Apapun kondisi atau suasana hati kamu atau hubungan kamu dengan energi yang saya sebutkan tadi ya, walaupun ada konflik gitu kan, tapi kamu pengen melakukan perjalanan, kamu pengen membuat perubahan di dalam hidup kamu. Bisa jadi ini bukan perjalanan ya secara aktual, tapi perubahan di dalam diri kamu yang tadinya kamu mungkin orangnya uh, suka ngomong ceplos atau tadinya kamu masih teringat-ingat dengan pengalaman yang pahit, nggak enak dengan seseorang, kamu ingin meninggalkan itu di belakang, nggak mau ingat-ingat itu, kamu pengen move on. Nah, ada Five of Pentacles ya, beberapa di antara kamu ada yang mungkin ngerasa masih kepikiran sama uang ya, mungkin cukup nggak uangnya ya, kalau misalnya ada sekian, mungkin mungkin itu cukup lah, memadai lah untuk semua kebutuhan untuk melakukan perjalanan atau mungkin ada aktivitas tertentu atau kebutuhan di keluarga ya. Tapi dengan adanya The Empress, saya lihat ini semuanya akan tercukupi. Dan juga ada King of Pentacles, ini bagus banget, luar biasa. Walaupun di awalnya Kak sempat ada rasa kecewa, pengen sekali ini meninggalkan. Seperti entah kenapa saya rasa ada beberapa di antara kamu di dalam hubungan ini, ya ini bukan berarti hubungan asmara ya, karena saya fokus ke karir. Tapi bisa jadi juga lari ke asmara untuk kamu yang nggak mengalaminya. Tergantung dengan apa kamu dealing gitu. Nah, di sini saya ngerasa ada hubungan antara kamu dengan seseorang atau bisa jadi dengan perusahaan di mana kamu kerja. Udah pengen gitu keluar dari situ gitu. Tapi ya karena kecewa gitu ya, karena kecewa. Pengen rasanya meninggalkan itu gitu. Tapi dengan seiring perubahan mood, perubahan hari, waktu ya, waktu kadang juga bisa membantu kita moving on ya. Di sini saya ngelihat kamu akan semakin lebih stabil lagi emosinya. Mungkin dengan pelajaran ada koneksi nih terhadap psikis, ada keinginan juga untuk uh, belajar menerima kesalahan orang lain, kekurangan orang lain, jadi kamu bisa moving on, dan pada akhirnya kebahagiaan, kestabilan emosi, ataupun financial income, apa yang kamu impikan itu kamu dapatkan di sini. Ada the sun soalnya. Bagus itu. Oke, saya buka untuk oracle-nya. Sepertinya saya sudah katakan di sini ya apa yang seharusnya dilakukan ya lewat penjelasan-penjelasan tadi, dan dari oracle mungkin sebagai tambahan ya. Untuk Scorpio, ada it is safe for you to receive dreams of abundance, take a divinely guided. Okay, the more you allow yourself to receive, the more resources you have available to share with others. Open your arms to receive and be a conduit for good coming to you and through you as it bless the world. Ya, jangan ragu-ragu meminta saran pendapat dari orang terdekat kamu seperti keluarga ya, atau mungkin teman yang udah kamu anggap seperti keluarga, dimana ketika kamu mungkin dealing dengan masalah keuangan atau kamu dealing dengan hubungan kerjasama dengan seseorang, atau ini bisa jadi hubungan asmara gitu ya, kurang baik, mungkin dengan konsultasi akan membantu kamu membuka hati dan pikiran, jadi perasaan bisa jadi lebih tenang. Untuk beberapa di antara kamu mungkin mengalami kesulitan dalam hal finansial kamu, atau bisa jadi ini bukan kesulitan dalam hal finansial ya, karena saya ngerasa ini lebih condong energinya ke arah sesuatu yang finansialnya ini standar ke atas gitu.
Kalaupun misalnya ada sesuatu yang mengalami kesulitan dalam hal finansial, mungkin ada sesuatu yang lebih besar yang kamu inginkan, uangnya kurang gitu. Nah, mungkin dengan cara meminta bantuan dari orang terdekat kamu, akan ada solusi. Ya, kenapa saya percaya? Karena ada di sini jalan keluarnya gitu. Hanya saja kamu bersedia meminta itu. Oke, ada dreams of abundance. As you sleep, God, your angels, and your higher self are giving you divinely guided ideas, answers, and solutions. Be sure to record your dreams in a journal because they contain valuable insights that will help you manifest your desires into reality. Ya, coba untuk beberapa di antara kamu ya yang bermimpi di minggu ini. Saya ngerasa di sini beberapa di antara kamu bakal memperoleh mimpi di minggu ini mengenai perjalanan karir. Walaupun ini karir bisa jadi larinya ke asmara atau bagaimana masa depan kamu, mungkin kamu akan memperoleh pertanda-pertanda itu lewat mimpi. Kalau nggak lewat mimpi pun bisa jadi lewat situasi yang kamu hadapi, yang kamu lihat-lihat. Nah, dan untuk oracle-nya berkata, senantiasa afirmasikan impian-impian kamu sebelum kamu tidur. Nah, itu makanya kita disarankan ya sama ulama, sama pendeta, orang-orang yang lebih pakem tentang dunia metafisik. Mereka selalu menganjurkan kita untuk berdoa gitu ya kan, berdoa sebelum tidur atau berdoa setelah tidur. Nah, itu sebenarnya kalau kita kembali ke ranahnya astrologi atau alam ya, kembali ke alam, itu sebenarnya adalah afirmasi. Kita berdoa sama halnya itu dengan mengafirmasikan diri kita terhadap sesuatu hal yang positif, yang baik-baik. Karena apa yang kita doakan terjadi di hidup kita itu pasti yang kita minta itu yang baik-baik kan gitu ya. Nah, sebelum tidur, luangkan misalnya 30 menit sebelum tidur, apa yang kamu inginkan di hidup kamu. Kamu pengen sekali menjadi orang yang sukses di usaha, di karir, atau dimanapun kamu bekerja. Kamu pengen naik jabatan misalnya, afirmasikan itu selalu. Ya, dan tentu saja nggak cukup hanya mengafirmasikan atau menghayal ya, nggak cukup ingin aja, harus tetap bekerja, ya, harus tetap aktif, mau belajar, dia mau giat di dalam melakukan segala tugas dan tanggung jawabnya. Harus ada regulasi juga di sini nih. Saya ngelihat beberapa di antara kamu mungkin juga akan dealing di minggu ini dengan mungkin pekerjaan yang enggak dia struktur ya, enggak di schedule gitu. Kalau kita enggak schedule pekerjaan kita ya kan bisa jadi berantakan. Ya, makanya untuk The Emperor menjadi kreatif aja gak cukup. Ya, orang sosok yang kreatif kan gak cukup nih menghasilkan pekerjaan. Kudu dia harus disiplin, dia harus ada step by stepnya. Ya, baik di dalam mengerjakan suatu proyek ataupun di dalam mendisiplinkan diri sendiri, ya, harus ada disiplin di sini supaya semuanya nggak berantakan gitu. Oke, yang ketiga, take a divinely guided change. All positive change and successful venture involves a degree of risk, and you are ready to follow your divine guidance to new territories as you leave behind that which is comfortable and familiar but no longer appropriate for you. You make room for new and more meaningful opportunities. Yes, setiap tantangan, setiap keinginan manusia itu kan selalu menginginkan sesuatu yang kalau bisa lebih lah dari yang dia dapatkan sekarang kan gitu ya. Nah, setiap perubahan atau tantangan atau sesuatu hal yang kita impikan itu pasti akan ada resikonya gitu ya. Dan saya oracle-nya berkata bersiap-siaplah untuk tantangan itu dan sekaligus apa risikonya ya harus bersiap-siap kan gitu. Kalau misalnya kita pengen lebih tinggi lagi, ibarat apa itu ya, pohon semakin tinggi kan anginnya kencang gitu ya kan. Nah, kalau nggak mau anginnya kencang ya pendek aja pohonnya kan gitu. Cuman kan kita pengennya tinggi gitu ya kan. Nah, harus siap menerima kenyataan bahwa anginnya harus kencang gitu. Nah, seperti itu juga di sini nih. Kalau misalnya kita pengen
lebih, ya tantangannya pasti akan lebih berat. Mungkin di sini kamu dealing dengan seseorang yang ngomongnya ceplos-ceplos ya, yang agak kasar, tegas ya, ya harus terima. Kalau pengen sesuatu yang misalnya di bidang apa tuh, militer misalnya, kamu pengen jadi militer atau jadi polisi, tapi kalau nggak bisa ditegasin ya, ya nggak bisa jadi polisi kan gitu. Memang dia harus dididik seperti itu supaya dia bisa tegas menegakkan keadilan di masyarakat kan gitu ya. Oke, saya juga ngelihat di sini ya sebagai tambahan di minggu ini mungkin perlu Scorpio berhati-hati di dalam berbicara. Ada Queen of Swords, bisa jadi bukan orang lain yang dealing sama kamu yang memiliki karakter cerewet yang mungkin ngomongnya tegas lugas gitu ya, kerasan gitu ya. Bisa jadi itu sebaliknya malah kamu gitu ya. Dan di sini saya ngelihat entah kenapa ya mungkin ada baiknya bisa stay in control gitu, bisa tetap balance, bisa mengontrol diri dan juga perkataan, karena ini akan mempengaruhi hubungan kerjasama kamu dengan orang-orang sekitar kamu. Oke, demikian untuk Scorpio. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini nggak cocok dengan kamu, diabaikan saja. Karena bacaan ini juga bisa vice versa ya, dan bentuknya general. Terima kasih buat Scorpio. Semoga tetap berbahagia. Goodbye.